Halo, shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Pagi ini kita ketemu lagi di ibadah online Pelkat PT GPHB Harapan Indah. Oke, semuanya kita siapkan hati kita, pikiran kita akan masuk di dalam ibadah. Dan sebelumnya kita tetap ingatkan protokol kesehatan dari pemerintah, kita tetap memakai masker, rajin cuci tangan buat adik-adik, dan selalu menjaga jarak dengan orang lain. Nah adik-adik, kita juga mau mengingatkan, kalau ntar kita baca Alkitabnya bukan dari handphone ya. Kita baca Alkitab dari Alkitab, bukan handphone. Oke? Kita masuk di dalam ibadah, kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 3, kita undang adik-adik untuk berdiri. Di dalam doa pembukaan, kita berdoa. Allah Bapa yang adalah sahabat kami para teruna dan teruni. Pagi ini Tuhan, di dalam ibadah online Pelkat PT GPB Harapan Indah, kami datang menghadap Engkau Tuhan dengan keberadaan hidup kami sebagaimana adanya. Pagi ini Tuhan kami mengucap syukur, Tuhan memberi kami kesempatan untuk beribadah. Bimbing kami Tuhan semua yang ada di rumah kami masing-masing dengan kuasa Roh Kudus agar kami mampu beribadah pada pagi hari ini. Berkati kakak-kakak lain kami Tuhan yang bertugas pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, ibadah kami pada pagi hari ini kami serahkan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah adik-adik, kita akan masuk di dalam pelayanan firman yang akan dibawakan oleh Kak Ugo. Kita menyanyi dulu dari Kidung Jemaat nomor 4, Hai Mari Sembah. Shalom adik-adik semua. Sebelum kita mulai pembacaan firman Tuhan kita pada minggu pagi ini, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang dalam kerajaan sorga, sekarang kami akan membaca sebagian dari firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami ya Bapa, agar kami dapat mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan melalui firman-Mu pada hari ini. Terima kasih ya Bapa. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari surat Petrus yang pertama. Surat Petrus yang pertama pada ayat 1 sampai 12. Surat Petrus pertama pasal 1 ayat 1 sampai 12. Kakak akan membacakannya untuk kita. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang disebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu,
yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan bagi Yesus pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Baik adik-adik sekalian, tadi kita telah membaca sebagian dari firman Tuhan dari surat Petrus yang pertama, pasal yang pertama ayat 1-12. Adik-adik sekalian, jika kita perhatikan, kakak akan lebih konsentrasi kepada ayat 7-10. Kenapa ayat 7-10? Karena disitulah letak daripada inti pembacaan kita pada pagi hari ini. Kita akan baca ayat yang ke-7 lagi. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Adik-adik sekalian, surat Rasul Petrus yang pertama, pasal yang pertama ini menceritakan bahwa ada pesan yang Rasul Petrus sampaikan kepada jemaat-jemaat pada ayat yang pertama tadi, seperti di Pontus, Galatia, Kapadokia, dan Asia Kecil, dan Bitinia, bahwa ada pengharapan yang Tuhan berikan, ada iman yang Tuhan berikan kepada umat yang ada di sana. Kenapa seperti itu? Karena umat-umat yang di sana sedang mengalami pencobaan yang datang dalam berbagai hal dalam kehidupan jemaat-jemaat di sana. Kenapa? Karena Tuhan ingin bahwa melalui Rasul Petrus ini, pesan ini tersampaikan bahwa masih ada pengharapan melalui iman yang dinyatakan dengan sikap hidup daripada jemaat itu sendiri. Makanya di ayat 7, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, bahwa dengan berpengharapan dalam setiap pencobaan, maka setiap umat yang mengakui Allah itu, Yesus Kristus tersebut itu, mempunyai pengharapan, tetap mempunyai pengharapan. Karena nantinya ketika pengharapan itu tetap dilakukan oleh umat-umat itu, maka ada puji-pujian dan kemuliaan di ayat 7, maka ada puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ingat adik-adik bahwa setiap pencobaan itu didatangkan oleh Tuhan bukan tanpa maksudnya. Bukan tanpa maksud yang Tuhan hanya ingin menguji kita bahwa kita kuat apa enggak, tidak seperti itu adik-adik sekalian. Bahwa ada cobaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan adik-adik sekalian, entah itu cobaan adik-adik ketika di sekolah, di rumah, ataupun ketika adik-adik bersama-sama dengan teman-teman adik-adik, ada begitu banyak pencobaan. Mungkin pencobaan yang kakak alami pasti berbeda dengan pencobaan yang adik-adik alami sekarang, jelas sangat berbeda. Tetapi maksud intinya adalah bahwa ketika adik-adik mengalami pencobaan itu dalam kehidupan adik-adik sekarang, ada kemuliaan, ada puji-pujian yang Tuhan akan sediakan nantinya. Oke, itu yang pertama.
Yang kedua, ayat 8. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Yang kedua, ketika ada pencobaan dan ketika adik-adik mempunyai pengharapan, pasti ada kegembiraan yang adik-adik dapat. Maksud kegembiraan di sini bukan berarti adik-adik tidak boleh merasa susah atau tidak boleh merasa bahasanya sekarang itu galau. Boleh, silakan. Tetapi ada rasa gembira ketika adik-adik menjalani dari pencobaan itu. Adik-adik tidak akan merasa kesusahan. Adik-adik tidak akan merasa ini seperti inikah hidup. Belum. Perjalanan hidup adik-adik itu masih cukup panjang, masih sangat panjang. Tetapi yang Tuhan mau ketika adik-adik mengalami pencobaan, adik-adik mendapatkan kegembiraan di dalam Tuhan. Ada sukacita menjalani hari-hari adik-adik. Ketika adik-adik mengalami pencobaan juga ada rasa senang mungkin. Ada rasa gembira yang tidak akan membuat adik-adik susah ketika adik-adik mengalami pencobaan. Lanjut ke ayat 9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Jadi tujuan akhirnya adalah keselamatan jiwa. Kenapa keselamatan jiwa? Karena ketika adik-adik mengalami pencobaan, adik-adik tetap bergembira, ada keselamatan jiwa melalui pengharapan yang tiap hari adik-adik doakan. Pencobaan itu banyak dalam kehidupan kita. Entah adik-adik dicobai ketika di sekolah banyak ya, seperti mungkin godaan untuk mencontek, berantem, melawan guru, segala macam itu yang hal-hal yang mungkin jadi cobaan. Tapi ketika adik-adik mempunyai pengharapan yang begitu besar dan adik-adik begitu yakin, maka kakak yakin dan percaya ada kegembiraan, ada kemurnian iman yang seperti di ayat 7 katakan. Nantinya adik-adik akan memperoleh puji-pujian. Dan tujuan akhirnya adalah keselamatan jiwa. Di mana keselamatan jiwa itu menjadikan adik-adik nantinya menjadi ahli waris kerajaannya. Ahli waris kerajaan Allah. Wah, sungguh luar biasa. Tentunya ketika adik-adik dalam umur sekarang, adik-adik sudah dijanjikan untuk menjadi suatu ahli waris kerajaan Allah. Kenapa menjadi ahli waris kerajaan Allah? Ya tentu karena kita adalah anak-anak Allah. Kita yang nantinya akan mewarisi kerajaan Allah itu. Tetapi sebelumnya, ketika melewati pencobaan, ketika melewati kesulitan, tentu adik-adik harus punya pengharapan. Pengharapan itu nyata, ya dan amin. Tetapi kekuatan pengharapan itu berasal dari doa adik-adik sendiri. Makanya itu kita sebagai teruna dan teruni Kristen, ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan setiap harinya, adalah berdoa. Ketika adik-adik berdoa, adik-adik minta kekuatan, adik-adik minta pengharapan, adik-adik minta penyertaan Tuhan. Bukan untuk langsung menyelesaikan adik-adik masalah adik-adik. Misalkan adik-adik mendapatkan masalah, Tuhan saya ada masalah begini. Tidak seperti itu untuk berdoa. Tetapi mintalah pengharapan, mintalah penyertaan Tuhan. Karena seperti bacaan kita pada hari ini, ada kemuliaan, ada puji-pujian, ada kehormatan, dan ada pengharapan utamanya. Berulang-ulang terus kakak akan bilang bahwa ada pengharapan dalam setiap pencobaan. Karena di ujung pencobaan itu ada keselamatan jiwa yang dijanjikan oleh Tuhan. Sungguh luar biasa tentunya adik-adik sekalian. Maka dari itu jangan pernah untuk meninggalkan sedikit pun iman dari adik-adik. Tetap berdoa, tetap berusaha setiap harinya. Karena pengharapan itu ya dan amin, dan penyertaan Tuhan itu nyata dalam kehidupan adik-adik sekalian. Hingga akhirnya adik-adik mendapatkan keselamatan jiwa. Hingga akhirnya adik-adik menjalani hari-hari dengan penuh kegembiraan. Hingga akhirnya adik-adik menjalani hari-hari itu dengan penuh pengharapan. Mendapatkan puji-pujian bukan dari orang tua atau dari teman-teman, tetapi mendapatkan pujian nantinya ketika Tuhan Yesus datang kedua kali. Pengharapan itu nyata. Dalam setiap pencobaan ada penyertaan Tuhan. Maka dari itu kakak ingatkan sekali lagi untuk tetap berusaha berdoa, minta terus kepada Tuhan pengharapan dan penyertaannya. Jangan pernah lelah dalam menghadapi kehidupan
adik-adik sekalian, entah di sekolah, entah di rumah, di kegiatan adik-adik sekalian. Sebagai teruna dan teruni Kristen, kakak yakin dan percaya adik-adik tetap setia untuk mengikuti Tuhan. Apapun itu adik-adik kesulitan yang adik-adik alami sekarang, kakak yakin dan percaya Tuhan pasti tetap menyertai adik-adik sekalian. Tetapi ingat satu hal, jangan pernah meninggalkan Tuhan dan jangan pernah lupa berdoa. Bangun pagi sebelum sekolah, sebelum melakukan aktivitas, ketika sudah sampai rumah, ketika akan tidur. Hal-hal seperti itu yang Tuhan inginkan. Karena nantinya ingat, ada keselamatan jiwa dan hadiah yang terbesar, adik-adik menjadi ahli waris kerajaan sorga. Maka dengan itu kakak mau adik-adik sekalian mungkin menuliskan setiap harinya di rumah kesulitan apa sih yang adik-adik alami, atau ada cobaan apa yang adik-adik alami pada hari ini. Adik-adik tulis di rumah, kemudian apa yang adik-adik lakukan untuk mengatasi kesulitan atau cobaan itu, sehingga adik-adik bisa untuk melewati cobaan ataupun kesulitan yang adik-adik alami pada hari itu. Lakukan itu, kakak yakin dan percaya dalam kehidupan adik-adik Tuhan pasti akan selalu menyertai dan memberikan pengharapan yang nyata dalam kehidupan adik-adik sekalian. Ingat satu hal, tetap berdoa, tetap semangat dalam menjalani kehidupan adik-adik sekarang, dan jangan lupa mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Untuk merespon firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1 dan ayat yang kedua. Pujilah Tuhan Sang Raja. Adik-adik, mari kita menaikkan doa syafaat kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa kami yang dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan buat berkat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami sebagai teruna dan terunimu sampai pada saat hari ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah boleh mendengarkan firman Tuhan-Mu pada pagi hari ini. Semoga apa yang sudah boleh kami baca dari Alkitab dan kami renungkan, itu semua menjadi kekuatan bagi kami ya Bapak, teruna dan terunimu. Terima kasih ya Tuhan buat semuanya. Bapak, dalam doa syafaat kami pada pagi hari ini, kami ingin berdoa untuk kehidupan pribadi kami ya Bapak, masing-masing. Tuhan tetap boleh jaga kehidupan kami, terutama untuk kesehatan kami ya Bapak dalam situasi akhir ini yang begitu banyak sakit penyakit ya Bapak yang berada di sekitar kami. Tapi kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan selalu ada dalam setiap kehidupan kami teruna dan terunimu ya Bapak. Jaga juga kedua orang tua kami ya Bapak yang masih ada bersama-sama dengan kami sampai pada saat hari ini. Terima kasih buat keberadaan kedua orang tua kami yang tetap boleh berada bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak buat semuanya. Juga untuk kehidupan kami bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang lain. Tuhan juga boleh berkati mereka, Tuhan juga tetap boleh jaga mereka ya Bapak. Dalam kehidupan kami bersekolah, Tuhan tetap berkati kami dalam kami bersekolah ya Bapak, di tempat kami menimba ilmu ya Tuhan. Tuhan berkati tempat kami, sekolah kami ya Bapak, agar apa yang kami sudah boleh pelajari di sekolah kami ya Bapak, itu semua menjadi bekal kami untuk kami boleh menjadi saksi kerajaan-Mu ya Bapak di tengah-tengah ataupun dimanapun kami berada ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan buat semuanya.
Berkati kami masing-masing ketika kami berada bersama-sama dengan keluarga kami, dengan orang tua kami, teman-teman di gereja, ataupun teman-teman di sekolah, ataupun teman-teman kami di sekitar lingkungan rumah kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Inilah Bapa syafaat kami pada pagi hari ini yang sudah boleh kami naikkan dan kami alaskan hanya melalui nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sudah boleh mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam kerajaan sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, sekarang kita masuk di dalam persembahan. Kak Eta ingatkan lagi, persembahan yang sudah adik-adik berikan pada pagi hari ini, jangan lupa dibawa ke gereja. Adik-adik antar sendiri atau orang tua. Jadi jangan lupa ya, persembahannya dibawa ke gereja. Oke, kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 289 ayat yang pertama. Sesudah itu persembahan dijalankan. Sesudah persembahan dijalankan, adik-adik menyanyi dari baitnya yang kedua. Oke, kita mulai. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Adik-adik silakan memberikan persembahan. Kasih-Mu nyata terjemah di sinar surya yang cerah, di sawah dan tuayannya yang Kau beri. Kita semuanya berdiri, kita akan mendoakan persembahan kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada kami, teruna dan teruni pagi ini untuk memberikan persembahan. Tuhan berkati persembahan yang sudah kami berikan dengan sukacita pada pagi hari ini. Kiranya persembahan yang kami berikan ini bisa berguna buat pelayanan kami di GPIB Harapan Indah. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik klien yang kakak kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan mengakhiri ibadah kita Pelkat PT GPIB Harapan Indah pada pagi hari ini. Semuanya berdiri, kita akan menutup ibadah kita. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 393 baitnya yang pertama saja. Tuhan betapa banyaknya. Baik adik-adik sekalian, sebelum kita menutup ibadah kita pada hari ini,
kita berdoa dan kita akan terima berkat. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan buat firman Tuhan yang sudah boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Terima kasih juga buat kesempatan hamba boleh menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Semoga apa yang sudah boleh kami baca, sudah boleh kami renungkan ya Bapa, Tuhan tanamkan dalam hati kami dan kami dapat melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai teruna dan teruni-Mu ya Bapa. Berkati kami, jaga kami ya Bapa, dan lindungi kami dari segala mara bahaya ataupun sakit penyakit ya Bapa. Yang dalam situasi akhir-akhir ini begitu memprihatinkan ya Bapa. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kami sebagai teruna dan teruni-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan buat semuanya. Kami sudah boleh beribadah pada hari ini. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah kita telah selesai. Shalom.